Selamat siang anak-anak. Oke, bagaimana kegiatan pembelajaran kalian hari ini? Apakah maksimal dari pembelajarannya atau masih kurang? Bagaimana? Belajar apa? Oke. Silakan kakak kelas untuk menyampaikan dulu pertanyaannya. Iya. Sebelumnya bisa gerak untuk mengawali pembelajaran kelas dengan agama masing-masing. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ya, absen dulu ya, dengarkan namanya. Aditya, Izin, Anjazril, Andina Aisyah, Astiani, Karisa, Khalifah, Fagira, Fagira Gina, Hidayatullah, Kanza, Kosar, Muhammad Yusuf Iqbal, Maharani, Mario Selo, Sulkai Fadil, Muhammad Fadlan, Imawan, Bapak, Reski Ismatullah, Nilasari, Zamul, Nurhanisa, Nur Faliza, Nur Rahma, Nur Syakila, Nur Kaila, Putra Abraham, Kanita, Riri Mulia, Riri, Safa, Salsabila, Shirlen, Silva, Yunita, Saki, oke. Ya. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai materi tentang matematika. Apa pekan lalu yang saya ajarkan? Apa pekan lalu saya ajarkan? Enggak, apakah? Nah, jadi hari ini kita akan menambah refleksi baru tentang bentuk akar itu seperti apa. Jadi silakan dipahami baik-baik materinya. Pertanyakan apa yang perlu dipertanyakan dan kita nanti akan lakukan kuis lagi seperti pada umumnya ya. Baik. Oke. Kita harus perlu mengetahui terlebih dahulu sebenarnya bentuk akar itu ketika kita akumulasikan atau ketika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada tidak yang bisa memberikan pendapat apa hubungannya antara bentuk akar dan juga kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan. Kira-kira ada yang mau memberikan penjelasan atau uraian? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kira-kira bentuk akar ketika kita aplikasikan dengan situasi kehidupan sehari-hari, ada tidak hubungannya atau tidak ada sama sekali? Ada yang memberikan jawaban? Tidak ada. Apa? Tidak ada? Oke. Jadi perlu kita ketahui bentuk akar itu adalah sebuah simbol di matematika yang mana ketika kalian menerapkan bentuk akar itu mungkin kelola dalam pemikirannya kalian tentang matematika akan lebih bertambah
ketika kalian berpatok ke materi tentang bilangan eksponen dan sebagainya. Jadi bentuk akar ini itu adalah sebagian dari materi yang mana materinya ini bisa membuat kalian bisa mengerti bahwa ketika ada sebuah bentuk akar itu bisa dicari nilainya dengan mudah. Seperti yang kita ketahui, akar 1 itu berapa nilainya? 1. Kalau akar 4? 2. Kalau akar 9? 3. Nah, kalau kita kesinambungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa kita harus bisa mencari sebuah solusi di mana solusi itu selalu ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kayak contoh misalkan kalian punya masalah, itu kan seperti contoh misalkan kayak dalam bentuk akar ini ada akar 9. Ketika kita cari solusinya, ketika kita cari penyederhanaannya, itu nanti akan dapat nilainya 3. Nah, itu juga dengan kehidupan sehari-hari di mana ketika kalian mempunyai masalah, coba cari akar dari solusi yang kalian mencari dari masalah itu, sehingga masalah itu nanti akan tercapai namanya solusi. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk akar. Pernahkah kamu melihat simbol akar dalam soal matematika? Bagaimana menurutmu, apakah akar selalu berupa bilangan bulat atau bisa juga pecahan? Ada yang mau menjawab? Angkat tangan yang mau menjawab. Oke, boleh. Karena nilai dari akar itu bisa berupa pecahan 1/2. Oke, jadi bisa dia bilangan pecahan 1/2, bisa juga dia bilangan bulat. Jadi itu bisa sama hasilnya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan memahami pengertian dari bilangan bentuk akar itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada menyederhanakan bilangan bentuk akar. Kemudian yang ketiga mengoperasikan bilangan bentuk akar dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Jadi nanti kalau misalkan anak-anak sekalian, kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa langsung angkat tangan, kemudian mereka bertanya nanti langsung saya jawab supaya ada umpan balik. Ya. Nah, kita masuk ke materi. Nah, ini ada materi pengertian bentuk akar. Bilangan bentuk akar adalah bilangan yang ditulis dengan tanda akar ya, bentuknya seperti itu. Dan hasilnya bukan bilangan rasional yang sederhana. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5, dan hasilnya tidak dapat ditulis sebagai pecahan biasa. Seperti contohnya kayak itu tadi, seperti yang sebelah akar 1, kan hasilnya adalah 1, akar 4 itu hasilnya adalah 2, akar 9, 3, dan seterusnya. Sampai sini paham? Ya, yang mana bilangan bentuk akar, yang mana bukan bentuk akar. Selanjutnya, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan bentuk akar biasanya termasuk bilangan irasional karena hasil akarnya tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan A per B. Misalnya akar 2 sama dengan 1,142 yang desimalnya tidak berulang dan tidak berhenti. Karena memang kalau akar ketika kita cari hasilnya, akar 2 misalkan itu pas banyak sekali mininya dan banyak sekali koma-komanya, sehingga bentuk dasarnya itu dijadikan sebagai pecahan. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan akar kuadrat. Nah, akar kuadrat adalah bilangan yang jika dikuadratkan kembali akan menghasilkan bilangan semula. Contohnya akar 9 ini adalah 3, karena 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Jadi ini adalah contoh akar kuadrat yang dimana ketika nilai itu dikalikan sendiri, maka dia akan menghasilkan akar dari bilangan itu yang akan dicari. Jadi akar 9 hasilnya adalah 3 kali 3. 3 kali 3 itu adalah memiliki angka yang sama, makanya jawabannya adalah 3. Selanjutnya ada juga yang dikatakan akar kubik. Nah, selain akar kuadrat ada juga akar kubik. Akar kubik adalah bilangan yang jika dipangkatkan 3
menghasilkan bilangan semula semisal 3 akar dari 4 akar dari akar 8 sama dengan hasilnya adalah 2, karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi itu ada sudah ada perkaliannya karena ada simbol di bagian akar yaitu memiliki pangkat 3 yang artinya harus 3 kali dicairkan. Nah, kemudian bilangan-bilangan lainnya yang tentunya kita harus carikan dan mencarikan nilainya yang penting ketika ada simbol 3 menjadi pangkat dalam angka itu harus dicarikan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk akar. Nah, menyederhanakan bentuk akar berarti menuliskan akar dalam bentuk yang paling sederhana. Contohnya, akar 50 dapat disederhanakan menjadi, nah ini seperti minggu lalu saya katakan ya, bahwa ketika ada angka yang besar kita mau sederhanakan berarti cari angka yang paling mendekati yang namanya akar kuadrat. Itu akar kuadrat yaitu 25. Akar kuadrat berapa? 25 jawabannya adalah 5. Kemudian ketika 25 dikali 2 hasilnya adalah 50. Makanya akar 25 itu hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 akar 2. Hasil dari akar 50. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, boleh dicatat dulu ini. Kalau misalkan ada yang mencatat itu gunanya supaya kalian bisa mengingat materi-materi yang telah diajarkan. Ini bentuk penyederhanaan dari bentuk akar ya. Ya, silakan ditulis penyederhanaan bentuk akar, kemudian akar kuadrat juga seperti apa dan lain sebagainya. Nah, boleh dicatat semuanya untuk mengingat materi-materi yang telah diajarkan. Oke, sudah? Ya, silakan tulis dulu. Ini cara penyederhanaan bentuk akar ya, supaya kalian lebih memahami bagaimana ketika akar besar itu kita mau sederhanakan. Bagaimana tugas yang minggu lalu saya minta kalian tulis akar 1 berapa, akar 4 berapa, akar 11 sudah ditulis? Ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai patokan. Nah, itu patokan supaya kalian bisa menyederhanakan sebuah angka yang ada pada akar. Jadi kayak contohnya akar 50, cari bilangan akar yang mana ketika dihasilkan itu akan mendekati nilai yang kita cari. Jadi cari mau dikalikan 2, kalikan 3 dan sebagainya bisa. Seperti itu ya. Sudah ditulis semua? Sudah. Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan ke perkalian bentuk akar. Nah, perkalian bentuk akar dapat dilakukan dengan menggalikan bilangan di dalam akarnya. Jadi kalau misalkan akar ketika sama-sama memiliki akar kayak akar 2 dikalikan akar 3, itu dia bisa dikalikan nilainya di dalam. Jadi 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Jadi dia hasilnya adalah akar 6 seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke pembagian bentuk akar. Nah, pembagian bentuk akar dapat dilakukan dengan membagi bilangan di dalam akarnya. Contoh misalkan kayak akar 12 dibagi akar 3, nah itu bisa langsung digabungkan. Jadi 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 14.
4. Nah, akar 4 kan seperti kita ketahui akar 4 itu ada hasilnya. Hasilnya berapa? 2. Jadi kalau misalkan kalian dalam membagi atau mengajukan sebuah nilai di mana nilainya itu masih bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. Tidak masalah ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada penjumlahan bentuk akar. Nah, penjumlahan bentuk akar hanya bisa dilakukan jika akarnya sejenis. Contoh, bentuk sejenisnya itu adalah 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Jawabannya adalah 7 akar 3. Nah, kalau misalkan akar dalam akar nilainya dalam akar itu tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Tapi apabila akarnya sejenis, maka itu bisa dijumlahkan. Jadi contoh kayak ini akar 3 sama-sama akar 3, sehingga yang di luar itu bisa dijumlahkan. 2 tambah 5 hasilnya adalah 7. Makanya hasilnya adalah 7 akar 3. Nah, itu ada di bawah bentuk yang tidak sejenis. 2 akar 2 tambah 3 akar 3. Paham ya? Untuk penjumlahan bentuk akar. Selanjutnya, pengurangan bentuk akar. Sama seperti penjumlahan, pengurangan hanya bisa dilakukan pada akar yang sejenis. Jadi kayak tadi penjumlahan, kalau akarnya sama baru bisa dijumlahkan. Kalau pengurangan begitu juga, akarnya di dalam yang sama baru bisa dikurangkan. Seperti itu. Nah sekarang ini ada menasionalkan penyebut. Menasionalkan penyebut berarti menghilangkan akar pada penyebut pecahan, misalnya kayak 1 per akar 2, hasilnya berapa? Dapat dirasionalkan dengan mengalihkan pembilangan dan penyebutnya dengan akar 2. Nah sehingga hasilnya seperti itu nih, 1 per akar 2. Kalian sudah tahu apa yang mana pembilang dan yang mana penyebut? Kalau pembilang yang mana? Yang atas. Kalau yang penyebut? Bawah. Nah jadi seperti dikatakan dapat dirasionalkan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar 2. Nah itu sehingga bisa didapatkan nanti dari rasionalnya. Jadi rasionalkan yang namanya penyebut. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti jadi materi yang tadi mengenai tentang bentuk akar kuadrat, dalam pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian dan sebagainya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan. Cara yang saya lihat tentang pembagian yang secara kualitas ya banyak sempat. Bagaimana kalau semisal ada 3 Akar 3-nya? itu akar ternyata 3 itu tidak ada akar 3-nya itu tidak ternyata Akar 3-nya tidak? Jadi akar 12 dibagi 2. Contoh misalkan akar 12 dibagi 2. Nah, itu hasilnya adalah akar 6. Seperti itu. Kita tidak ada caranya. Kita tidak ada apa ya? Akarnya apa? Oh, kita tidak ada akarnya. Ya langsung saja. Berapa hasilnya? Ya langsung saja. Kan tidak perlu dilangsung lagi di mereka. Jadi contoh misalkan Akar 12. ya akar 12 kemudian dibagi 3 misalkan. Tapi ini akar apa? Ini 3-nya tidak ada akarnya. Seperti itu. Nah, itu tidak bisa dibagi karena kenapa? Karena bentuknya berbeda. Saya di sini sudah dijelaskan pembagian bentuk akar dapat dilakukan dengan membagi bilangan di dalam akarnya. Jadi kalau besar pembagiannya, kalau misalnya akar 9 kemudian dibagi 3. Nah, akar 9 itu kan ada hasilnya. Jawabannya berapa? 3. Jadi 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Sedangkan kalau akar 12 itu kan tidak bisa ya. Atau pendapat lain, boleh kita bisa sharing-sharing bersama-sama. Siapa tahu ada pendapatnya lain yang pernah mungkin diajarkan sama guru lesnya, boleh diutarakan. Nah, tapi setahu saya tidak bisa, sehingga karena memang bentuknya yang berbeda. Satu ada bentuk akar, satu langsung bisa ada bentuk
lakukan sebuah pembagian itu tidak bisa didapatkan hasilnya seperti itu. Ya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Ada. Nah sekarang coba, ada yang tahu tidak kalau misalkan ini pangkat 3 dari pangkat 81? Ada tahu berapa jawabannya? Akar 3 dari pangkat akar 3 dari 81. Ada yang tahu jawabannya? Berapa jawabannya? 3 pangkat 3 dari akar 81. Ada yang mau menjawab? Ada? Ya, silakan lihat materi-materinya yang kemarin. Tiga akar tiga pangkat dari tiga. Coba kita tulis ya. 3 akar 3 pangkat 3. Gini. 3 akar 3 pangkat dari akar 3. Karena kenapa? Karena dia bentuknya itu pengulangan. Jadi contoh ini kan ada 3, jadi 3. Atau boleh deh, kalau saya naik ke atas dulu menjelaskan ke teman-temannya bagaimana menjelaskan 3 akar 81 ini. Ada yang sepakat jawabannya 3 akar pangkat 3 dari akar 3. Maka semua ya, coba pasang boleh ngambil ke depan. Baik teman-teman, di sini kan kita sudah mengetahui kita satu, maka saya itu memecahnya menjadi 27 dikali 3. Dan di sini karena di sini sudah ada, kita bisa memecahnya menjadi 3 akar 27 terus dikali akar 3 akar 3 dan 3. Jadi karena kita sudah mengetahui 27 akar 3 dari 27 itu adalah 2, yang mana 3 aslinya ini adalah 3, yang mana itu 3 dikali 3 9 dan 2 dikali 3 lagi pastinya 27. Maka di sini tidak ada semuanya ini langsung saja dulu menjadi akar 3 dan 3. Oke, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan akar pangkat akar 3 dari 81, seperti yang kita ketahui kalau ada 3 dari pangkat akar itu berarti dia dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, ini kita harus cari dulu nilai yang bisa kita ambil itu bisa dikalikan. Nah, ternyata yang bisa dikalikan itu adalah 27 dikali 27 dikali 3 artinya adalah 81. Nah, ternyata ketika di dalam akar 27 itu ketika kita katakan 3 ketika kita kalikan sebanyak 3 kali, itu yang mendekati angkanya atau yang mendapatkan angkanya itu adalah angka 3. Karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 27. Maka pangkat 3 dari akar 27 itu hasilnya adalah 3. Jadi maka di sini adalah 3. Kemudian 3 pangkat akar 3 itu dia tidak ada nilainya karena bisa dibagi, sehingga dia tetap dituliskan jadi pangkat akar 3. Paham ya? Oke, coba kita refleksi untuk mengingat materi-materi yang ada pada bentuk akar ini. Nih, kalau bisa lihat, ini bilangan bentuk akar adalah apa bentuk akar? Ada yang mau menjawab? Yang mana? C. Apakah setuju?
Bilangan bentuk akar adalah bilangan pecahan biasa. Setuju? Oke. Kita lanjut. A. Ternyata jawabannya adalah B. Jawabannya adalah bilangan yang ditulis dengan tanda akar. Nah, itu tadi kan ada pengertiannya. Gak apa-apa, karena namanya orang salah juga bisa seperti itu, walaupun salah. Ya, gak apa-apa. Coba kita lanjut. Nah, berapa hasil dari akar 9? 3. Lanjut. Hasil dari akar pangkat 3 akar dari 27. Nah, jawabannya berapa? Dan 3. Kita lanjut. Akar 2 masuk bulan atau bukan? Yang mana? Apakah bulan irasional, rasional atau prima? Irasional, setuju? Kita next. Betul. Lanjut. Bentuk sederhana dari akar 50 bagaimana? 5 kali 2. Betul. Lanjut. Hasil dari akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Betul. Kita selesai. Kuisnya selesai. Jadi untuk kuisnya yang tadi itu membagi atau mengurangkan atau mengalihkan penggunaan pengurangannya sampai semua dalam. Sampai sini kalian sudah paham? Sudah paham betul jika? Silakan coba anak-anak sekalian siapkan HP-nya atau gawainya. Kita kuis melalui aplikasi Quizzes terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita harus memberikan apa ya, refleksi terlebih dahulu dalam diri kita. Ada yang capek? Ada yang capek? Sudah capek sih? Betul? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita coba refreshing badan dulu ya, kita stretching dulu supaya badan ini bisa tetap terbuka untuk mengikuti materi. Oke, boleh anak-anak sekalian berdiri dulu semua. Nah, ini supaya otak tidak panas ya, atau otak tidak stres, kita adakan dulu refleksi badan. Regangkan dulu badan ke kiri dan ke kanan supaya tidak merasakan yang namanya capek, karena belajar matematika itu butuh juga tenaga dan pikiran. Oke? Nah, ini ada video di atas. Boleh anak-anak sekalian untuk menirukan bagaimana bentuk gayanya. Silakan ikuti gerakan badannya dan apa yang ada di video itu kalian terapkan. Paham? Oke. Nah, lihat ya. Ikuti gerakannya. Nah, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Terus. Ini kayak dipencet di jempol. Terus. Dengan itu bukan jendela. Wah, ini geser kaki. Ya, ini. Ya, putar balik. Ayo kita aplikasi. Nah, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, putar, nah, ini yang cewek, yang putar, yang kompor. Ya, iya, itu. Ya.
Ya. Terus, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya. Ampun. Ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, dan kaki ya. Oh, ampun. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana sudah merasa lebih enakan? Nah, oke, kita sekarang waktunya untuk win. Nah, boleh langsung menuju ke aplikasi internetnya atau Google-nya boleh. Nah, ini. Nanti kalian tinggal tulis wishes, itu nanti akan muncul. Nah, kita bilang join ya, join. Itu kalian yang klik supaya bisa langsung tulis kodenya 332 398. Seperti itu. Ya, silakan bergabung. Kita melakukan kuis lagi untuk bagaimana caranya kalian bisa memahami konsep dari materi. Itu sudah ada baru 7 orang yang baru bergabung. Ya, silakan bergabung dulu semua. Ya, silakan bergabung semuanya. Ketika bisa nanti kalau misalkan ada yang juara mendapatkan sponsor, nanti ada hadiah dari saya. Silakan ikut, tulis namanya. Nah, ini sudah ada beberapa. Nah, itu sudah banyak. Baru 15 orang. Nah, 17, 14, 19, 20. Jadi nama gamesnya ini kuisis dengan metode Minas Mastery T. Jadi dia kayak konsep petualangan. Kadang-kadang dibawa petualangan. Jadi kuis ini itu ada sebanyak 20 soal, ya. Dan soalnya itu adalah bentuk angka. Jadi silakan bisa dijawab aja. Bagaimana cara supaya anak-anak sekalian bisa benar jawab. Silakan bergabung dulu. 29 orang, masih ada kayaknya. Masih ada 2 orang ya, 1 orang. Beberapa hari yang belum bergabung. Oke, coba silakan bergabung dulu. Baru kita mulai. Oke, sudah bergabung semua. Sudah ya? Saya belum. Oh belum, saya tadi ya. Iya, paham. Silakan bergabung dulu.
Ya, jangan ada kerjasama, coba bantu dalam menyelesaikan sebuah soal. Kalian kerjakan dengan sendiri, kalian percaya dengan diri kalian. Bagaimana caranya menjawab materi matematika dengan baik dan benar supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebelum saya lanjut kuis, betul-betul ini sudah bicara pertanyaan. Sudah paham ya dengan materi bentuk akar? Ya, ini bentuk akar memang materinya masih sangat sederhana, jadi silahkan bagaimana caranya dipahami. Karena nanti materi-materi selanjutnya itu akan jadi susah dibandingkan materi dasar bentuk akar ini. Sudah bergabung semua? Saya sudah bisa mulai? Sudah bisa? Program sudah bisa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, silakan lihat di rakitnya masing-masing. Nah, ini bentuk alusnya. Oke, silakan maju. Menurut Raila dan Indonesia. Nah, ini supaya kalian lebih nanti bisa lihat. Posisinya kalian sebenarnya ada di sekitar keberapa? 1, 2, 3, keberapa? Kalau ada yang berapa, mulai dibangun saya untuk diajarkan. Nah, lihat bukunya, lihat materinya. Nah, ini sudah ada yang lebih di atas. Nggak usah. Dan satu. Ya, ayo yang lain, jalan yang lain. Ya. Oke, sudah 6 orang. Sudah ada 6 orang nomor 1. Ya, lanjut. Ah, sudah ada 9, 10. 11, 12, 13, 14. Oke, belum ada yang lanjut ke pos kedua. Ah, sudah ada yang lanjut berjalan menuju ke pos 2. Ya, kenapa? Ya. Jadi bebas, kamu mau pilih yang mana dari itu kalian masuk reward. Dan itu nanti kalian itu sama kakak ya, ada nanti kayak semacam batu. Batu itu bisa sebagai rewardnya kalian untuk menjawab soal berikutnya. Nah, baru 2 orang yang ada di pos kedua. Ayo. Lanjut, berapa lagi? Nanti kalau ada begitu, kapan ada namanya itu bisa diperjelaskan. Jadi ada suasana seterusnya kayak kalian ikut semua peta, di mana peta kalian saya rasakan. Kenapa Pak? Lanjut saja. Saudara yang menuju ke pos 3. Wah, yang pertama ada kaki ya, ada nasi, urutan pertama. Kedua Muhammad Reski
3 Himawan, 4 Nila, 5 Rahman dan Kausa. Ya, nggak usah terburu-buru, santai aja. Pelan-pelan dalam menjawab soalnya, lihat materinya kembali. Mulai dijelaskan yang pertama. Lanjut. Pelan-pelan berpikirnya secara pelan-pelan saja, santai, relax. Oh, sudah menuju doa. Ini Aisyah. Apa? Oke, sekarang yang kamu mau pilih. Sudah siap sekarang mau pilih. Pertanyaan coba kembali dengan sebanyak 113. Karena sudah banyak yang salah. Ya, penjelasannya yang kedua. Mulai daya tular, naik ke daya tular. Tiga. Nah, oke yang paling bawah tadi kan nggak apa-apa ya, berarti kalian menyelesaikan, nggak apa-apa. Lanjut kalian terus. Mana? Bebas, kamu mau pilih apa? Bebas. Terserah, kamu pilih apa? Nah, itu mengganggu konsentrasi dan lain. Tidak sih, lanjut. Nah, ini tidak apa-apa. Salah benar tidak apa-apa. Yang penting kalian berusaha. Jadi kalau ada kalau itu kadang ada dalam memilih. Ya, saya sudah hampir finish ya, tinggal satu lantai ke atas. Dan lagi yang tergeser karena akan ada yang top score. Jadi itu akan ada nilainya. Semua akan bernilai. Ya. Tadi daya tular Muhammad Himawan Khalifah sama Khalifah dan lagi. Silakan 5 orang di pos keempat, 10 orang di pos 3, 4 orang pos 2, dan satu ini nggak penting kan? Satu langkah lagi ke atas. Pertanyaan berulang hingga 208.
Ya, tetap coba pilih dia tetap sendiri kayak kamu untuk tahu. Oke. Oke, tinggal lagi 18 pertanyaan berulang. Ini salah satu. Kamu terserah ya, sudah ada 6 orang ya, sudah ada 6 orang yang sudah selesai untuk menyelesaikan kuis dari kuis. Dan yang mana? Nanti, tidak apa-apa. Ada lagi masih ada 8 orang yang sudah selesai. Ya. Dari 264 kali soal putar-putar. Yang boleh dicatat. Ya, terus sampai sejauh mana kalian paham tentang bentuk akar akan dikerjakan saja. Nah, sudah lagi yang sampai, sudah 10 orang yang sampai. Jadi akan top score dan juga pendaki tercepat. Boleh, kalau nanti bisa berhak untuk mendapatkan top score dan juga pendaki tercepat. Nanti akan terlihat semua. Lagi lanjut lagi. Ya. Sudah ada 14 orang yang sampai di puncak. Nah, ada lagi 15 orang. Oh, sekarang mau yang mau diangkat ya. Mohon sudah sampai. Ya, selesai. Jadi mohon lepas 20. Makanya yang mengalahkan top keluarga Imawan. Ada lagi yang sampai, bukan kedua.
beda 400 dengan himawan. Ya lanjut lagi. Dan akan naik ke atas. Besar. Naik nomor 2. Berdoa terus mencapai 100%. Seperti kalau satu kedua. Beda 200 dengan himawan. Ya sudah 20 orang yang sudah selesai. Nggak bisa. Oh, ini nomor 1. Dia 21.400. Padahal saya tidak pernah lihat namanya. Mana? Bebas, kamu mau pilih yang mana bebas? Yang mana? Terserah yang mana. Mau pilih yang biru-biru? Saya biru lagi. Itu ada. Ya. Ada di jalan. Lagi. Nah, silakan aja. Ya. Ya. Ada lagi yang mau pertanyaan boleh? Tujuh orang yang belum selesai. Ya, tinggal 7. Tinggal 6 orang. Ya. Teruskan yang perbedaannya maju dan menolak. Ya. Oke, sudah ada 26 orang, tinggal 4 yang belum selesai. Sudah? Ya, ini siapa yang masih kita 3 orang. Masih ada orang mau buat juga. Saya mau 4. Paling pertama. Oke. Boleh? Kita akan bawa yang ada lagi? Oh, bisa. Lihat satu orang mungkin. Semua ini satu orang. Siapa nih? Satu orang. Iya, apa? Lanjutkan saja.
Ini ada apa? Laki-laki semua yang ada di sini. Top 8-nya laki-laki semua. Mario, Maman, Bapak, Bapak, Iqbal, sama apa? Tinggal sedikit lagi. Sudah suami? Tinggal penyelesaiannya. Siapa yang belum? Kebakarannya yang belum siapa? Yang belum bisa siapa? Tahu yang belum? Sudah? Masih ada? Apa lagi? Sudah selesai? Boleh Pak? Boleh Pak? Tapi belum. Belum masih ada satu. Kenapa? Oke. Oke, sudah. Apa sih masalah dulu? Sudah selesai. Tidak apa-apa. Oke, sudah selesai. Tidak apa semuanya? Oh, karena gak lupa. Belum cairan. Nah ini ini ada mata-matanya, bisa dilihat. Ya, itu karena sudah selesai dengan urutan. Dari nomor 1 Mario, 2 Imawan, 3 Kanita, 4 Kosan, 5 Riri, 6 Istiqbal, 7 Fadlan, 8 Rahma, 9 Rafa, 10 Yunita, 11 Riri, 12 Andi Raisya, 13 Khalifa, 14 Safa, Zaki, Faira, Reski, kemudian ada siapa ini? Ada Shirley, Nurkaila, Silva, Gilasari, Nur Hadisa, Al-Sakila, Putra, Asriyani, Fahira Gina, Bayatullah, Karisa, Sun Syakila, dan Muhammad Sultan Fahri. Nah, ini hasilnya. Tidak masalah kalau misalkan ada yang merasa di bawah, karena namanya juga kuis, kita bisa banyak belajar dari kuis ini. Nah, ini nanti yang kuis yang bisa diterapkan seterusnya. Karena di sini sudah ada 300 tadi pertanyaan berulang.
Nah, ini yang poin-poin ini adalah poin di mana kalian mengulangi soal yang sama. Nah, jadi contoh kayak video, untuk soal pertama dia 1 kali percobaan, kedua, ketiga itu soal semua. Nanti di bagian nomor 9 baru 2 kali percobaan kalau benar. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada yang 3 kali lakukan sampai 3 kali salah terus. Memaafkan, satu kali semua, tapi mungkin kurang gercep sehingga poin skornya tidak bertambah. Kayak gitu. Dan bisa dilihat. Pada satu semua. Kemudian ya, kalau ada 2 kali 2 kali percobaan. Nah, seperti itu. Bisa jadi juga video itu diuntungkan dari kalian tuh pas tadi menjawab soal ada yang butuh kayak harta karun. Kalian memilih dari 5 harta karun itu. Nah, itu sebenarnya adalah poin penting. Ada biasa kayak di Mario pada saat dari 5 harta karun itu dia pilih salah satu. Dan salah satunya itu adalah ketika dia menjawab soal dengan benar, maka Mario bisa mendapatkan 2 kali lipat dari skor yang dia dapat. Nah, makanya dapat di Mario nilainya 21.381. Kayak gitu. Nah, itu adalah yang kadang-kadang itu apa ini Pak, apa ini. Nah, itu adalah harta karun. Nah, jadi gunakan harta karun apa? Nah, kadang ada nilai yang digandakan, nilai yang digunakan. Nah, mungkin juga itu kayak siapa ya tadi? Kayak Nilasari, tadi nomor 1 namanya, tiba-tiba Nilasari turun sekali. Nah, bisa jadi Nilasari pada saat memilih harta karun, dia pilih yang 2 kali lipat. Jadi pas Nilasari menjawab soal ternyata salah, berarti poinnya Nilasari dikalikan 2 pengurangan poinnya. Kayak gitu, jadi hati-hati dalam memilih harta karun. Sampai sini sudah paham? Sudah paham? Oke, jadi ini kuis kita hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan lebih lanjut lagi membahas tentang bentuk akar yang lebih bagaimana kondisinya supaya kalian bisa benar-benar paham tentang bentuk akar seperti itu. Jadi sudah berakhir nih. Nah, sekarang kita berlanjut ke sisi Q&A. Artinya saya meminta refleksi kalian. Saya akan membagikan link di mana link ini kalian boleh isi. Nanti pendapatnya kalian akan muncul di sini. Dan nanti kan akan meminta nama. Kalau bisa namanya tanda kurang saja supaya kita random. Random tidak tahu siapa yang memberikan pendapat ini. Ya, Anda akan menulis sini, paham? Oke, saya kirim ya sebentar. Saya kirim dulu linknya, lalu boleh diisi. Nah, oke, silakan anak-anak kalian lihat di grupnya. Ada link yang saya kirim. Itu boleh masuk ke dalam aplikasinya. Nah, kemudian ada tanda tambah, kalian klik tanda tambah itu, terus gorekan. Kalian menurutnya belajar bentuk akar ini apakah seru atau tidak? Ketika tidak seru, apa yang kalian harapkan supaya bisa seru? Nah, itu bisa dikeluarkan pendapatnya. Bisa banyak soal yang tadi salah jawabannya, atau misalkan saya suka dengan permainan seperti ini, boleh diterakan. Tapi kan nanti setelah diklik selanjutnya itu akan minta nama. Nah, namanya tanda kurang saja. Tanda kurang, nggak usah diisi nama aslinya supaya kita tidak dapat salah. Nah, nanti akan muncul di sini. Ya, silakan. Kalian berpendapat
Apakah kalian suka dengan metode seperti ini, pembelajaran seperti ini? Apakah ada harapan tertentu lainnya yang kalian harapkan supaya itu terjadi? Boleh di sini. Bebas, kalian mau isi apa? Nah, saya senang karena pembelajarannya, metodenya ada refleksi video, ada puisi, ada ini, itu dan sebagainya. Ya, silakan. Belum ada yang mengirim sama sekali. Oh, sudah. Ada ya. Loh, sudah ada. Ya, menjawab. Dan sikap mana ya? Menurut saya kuis ini sangat seru. Karena ada lama-lama untuk teman-teman dan juga kita belajar lebih lanjut tentang akar. Ya, bentuk akar ya, oke. Jangan dulu, kalian mengisi baru kita review satu-satu dari pendapatnya teman-temannya supaya kita bisa banyak belajar. Ya, boleh, silakan. Terus saya seru ada quiz. Kenapa kamu yang seru? Ya, mantap. Baru banget, aduh, pakai M salah sebut, import. Ya. Oke, sudah semua? Belum, silakan. Ya. Silakan berdua Pak. Ini ada yang banyak. Oke, sudah semua? Mencari yang belum boleh, silakan ditulis. Ya, silakan tulis pendapatnya. Ini nama aplikasinya ya, jadi bisa meminta. Bisa juga kalian gunakan kajian ini sebenarnya sebagai situasi kalau misalnya kalian mau tahu kalian seperti apa. Boleh. Sebelum oke, sudah semua? Saya dulu. Oke, lanjut. Boleh, silakan terus lanjut. Nah, ada yang mau memberikan pernyataan. Ini kenapa agresif sekali ya dari tadi muncul. Pak, yang mendapatkan hikmah. Kenapa tidak ada mendapatkan hidayah? Apa yang sebetulnya? Apa yang sebetulnya? Oh, bagaimana?
Kita baca satu-satu dari bawah. Saya merasakan seru. Memang seru pakai ya? Seru. Saya merasakan seru karena ada game yang sangat seru, menyenangkan. Saya suka salah satu metode pembelajaran seperti ini. Tapi metode ini juga tidak lepas dengan kesalahan sistem. Betul. Lanjut, ya seru karena saya suka permainan seperti ini. Kuis seperti ini seru, tapi saya biasa selalu salah pencet dan tidak teliti. Kuis ini sangat seru karena ada apa-apa bersama teman dan juga kita belajar lebih lanjut tentang akar. Nah, kemudian ada lagi jalan suka dalam metode pembelajaran seperti ini. Soal yang salah terulang. Ini ada sikap pokok juga berpendapat. Ini sangat seru. Ya, sangat seru karena salah baiknya. Ini ada yang panjang. Sebenarnya materi ini menyenangkan jika saya bisa memahaminya dengan baik. Biasa saat guru menjelaskan. Nah, oke, ini semua pendapatnya nanti saya baca ya lebih lanjut mengenai tentang bentuk akar. Tapi sejauh ini sampai detik ini ada yang tidak yang kalian ingin tanyakan? Apa? Kira-kira ada tidak yang ingin mengenai tentang bentuk akar misalkan atau apa seperti apa soalnya? Ya, sistemnya yang kalian lakukan itu dia memang banyak kesalahan ya, banyak salah yang bukan jawabannya tapi jadi jawabannya. Itu kesalahan juga. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Apa? Nah, ya boleh. Ayo alat teman yang lain kepada aku remaja. Coba 5 akar 3 kurang 2 akar 12 seperti ini. Kan 9 12. Nah, 5 akar 3 dikurang 2 akar 12. Dia bisa menjawab. Kita ada penjelasannya di bentuk akar yang lebih awal. Kalau dia pengurangan penjumlahan, kira-kira bisa tidak selesai. Ya boleh. Akan kualitasnya juga menjadi cepat kali 3 berapa? 5 akan 3 dikurang berapa? 2 kali Ini kemudian lanjut selesaikan. Nah, jadi 5 akan 3 dikurang. Oke, kemudian 5 akan 3 lebih 2 4 akar 3. Sekarang sudah sama akarnya, berarti dia bisa dimasukkan 5 kurang 4 1. Jadi 1 akar 3 atau 1 akar 3 ini. Nah, jadi kalau misalkan ada soal yang masih bisa disederhanakan dengan jumlah akar yang besar, itu bisa disederhanakan dengan cara perkalian seperti ini. Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Kenapa? Ada lagi yang memberikan pertanyaan? Ada? Yang mau memberikan pertanyaan?
mengenai bentuk akar ini. Nah, boleh coba dilihat lagi materi-materi yang tadi, yang minggu lalu juga boleh dilihat apakah sudah masih pembelajaran bentuk akarnya atau tidak. Ya boleh. Apa? 3. Nah ya, tiga, akan 6, 4, 2, akan 4. Nah, oke. Ada yang mau menjawab? 3 akan 6 ditambah akan 24. Berapa jawabannya? Ada yang mau menjawab dulu? Yang lain dulu. Coba ada yang mau naik ke atas berani memberikan jawabannya sesuai dengan pemikirannya? Siapa mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ada? Ada yang mau menjawab? Siapa mau menjawab? Apa? Coba silakan apa? Iya, jawabannya dikali menjadi 6 kali 4. Selanjutnya 6 itu diselesaikan. selesaikan apa artinya selesaikan? Jadi 3 akar sama ini bisa ditukar ya. Tukar saja tadi. Nah, jadi akar apa berapa? 2. Kemudian akar bisa dikeluarkan dengan sama-sama akarnya yang 3 tambah 2. Jawabannya adalah 5 akar. Seperti itu. Masih ada yang ditanyakan? Ayo, masih ada? Oke, sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Oke, coba saya meminta satu orang putra dan satu orang putri yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran bentuk akar pada hari ini. Ada yang mau berani? Bukan ada yang mau berani, ada yang berani? Satu orang putra, satu orang putri yang mau memberikan kesimpulan. Kira-kira kalau misalkan bentuk akarnya penjugaan harus bisa seperti apa? Dia kekurangan apa? Bagaimana? Bagaimana? Ketika ada yang perlu saya tanyakan bagaimana? Kalau ada yang mau menjelaskan, boleh silakan. Ada? Yang mau memberi pendapat silakan. Ya. Coba memberikan pendapat. Apa rangkum kata-katanya? Siapa yang mau? Ada? Coba, ayo satu orang putra dan satu orang putri dulu. Nggak usah, bisa kosong. Oke, coba memberikan kesimpulan. Siap-siap. Setelah ini coba Aisyah nanti menjelaskan kesimpulan materi hari ini. Ya, silakan kosong. Jadi kesimpulannya. Silakan berdiri. Ya. Jadi kesimpulan dari kali ini kita itu belajar mengenai bentuk akar dan juga cara menyelesaikan bentuk akar dan bagaimana cara menyelesaikan pertimbangan pengulangan. Ada juga perkalian maupun pembagian yang mana kita dapatkan akar itu sama di penjumlahan maupun pengurangan kita bisa memecahnya untuk menyamakan akar itu
juga ada yang sedikit ditanya materi mengenai bilangan rasional dan irrasional yang saya katakan itu merupakan irrasional itu adalah bilangan yang ketika diangkatkan itu memiliki hasil. Begitu juga irrasional, tetapi hasil dari bilangan irrasional itu ada hasilnya, tetapi hasilnya itu merupakan bilangan desimal yang hasilnya itu tidak bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Coba berikan kesimpulan hari ini. Apa? Jadi kesimpulan dari bilangan penjelasan kemudian kita kemudian seperti dikatakan ditambah kurang dan untuk jenisnya kita tidak berjenis dan kita dikali yang benar. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kali. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari bentuk akar, sebenarnya bentuk akar itu ada hal yang bisa kita langsung jumlahkan, ada juga yang tidak bisa kita langsung jumlahkan. Seperti pada contohnya kalau perkalian dari pembagian itu bisa langsung kita kalian berbagi, tapi kalau misalkan di penjumlahan dan pengurangan itu harus sama bentuk akarnya baru bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Jadi yang perlu kita pahami anak-anak sekalian ke depannya kalau kita belajar lagi tentang bentuk akar, lebih lanjut kalian bisa memahami bagaimana menempatkan sebuah nilai yang ketika nilainya besar itu harus dulu disederhanakan sebelum diselesaikan. Ya, cukup pertama kita ya pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa lebih berkembang lagi ke depannya, memahami tentang bentuk akar seperti apa dan juga bagaimana kalian bisa mengelola bentuk hitungan dengan baik dan benar, sehingga pada kesempatan ini kita bisa banyak lagi belajar lagi tentang bentuk akar. Untuk metode pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan aplikasi Quizizz, apakah seru atau tidak? Seru atau tidak? Jadi pada depan kita begini lagi. Jadi kita pada depan kita akan melakukan metode pembelajaran yang sama dengan menggunakan aplikasi Quizizz dan juga aplikasi Page, di mana aplikasi ini bisa mengelola materi dengan baik dan juga kalian tentunya harus banyak belajar tentang aplikasi yang kalian gunakan sehingga aplikasi itu bisa membuat kalian banyak belajar bahwa teknologi yang ada di dunia ini itu banyak bisa yang digunakan. Oke. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, saya mau absen ulang terlebih dahulu. Silakan dengarkan namanya ya, karena ini jam kedua. Tadi kan jam pertama, sekarang kita ke jam kedua. Aditya seluruh ini, oke. Aditya Sri, Aditya, Andina Aisyah, oke. Sriani, Kanisa, Khalifa, Pangira Delia, Paira Gina, Jayatullah, Kansa, Kausar, Hadir Pak. Muhammad Yusuf Iqbal, Maharani, Yustin, oke. Adios Nero, Sulkai Faril, Muhammad Fadl Fadli, Muhammad Imawan, Muhammad Rafa, Reski, Hadir Pak. Nilasari, Nizamul, Izin, Nurhanisa, Nadir, Nur Harisa,
Oke, Nurona, Nur Syakila, Nurul Kaila, Putra Abraham, Kayuta, Riri Mulia, Ririn Erfianti, Lama, Alhamdulillah, Sirle, Silva, Yunita Sari, Lagi. Oke, ya. Terima kasih ya untuk anak-anak sekalian telah membersamai pembelajaran kita pada siang kali ini. Semoga kalian tidak pernah bosan belajar matematika seperti apa. Terus ingatkan juga bahwa matematika itu sangat penting di dunia luar, dan kalian harus juga memahami bahwa matematika adalah input dari semua pembelajaran, dan tentunya kalian harus mempelajari banyak tentang makna yang ada pada materi matematika ini. Saya harap nanti kalian kerjakan tugas di matematika halaman 25, sedangkan nanti dilihat di rumahnya. Itu kalian kerjakan gunanya untuk refleksi di rumah ya, untuk mempelajari tentang bentuk akar yang lainnya, supaya kalian bisa menambah wawasan lebih banyak. Paham ya? Oke, kenapa? Pak, saat ini kita caranya Ya, sama nih. Seperti tadi ada pengurangan, ulangan, kalian pembagian itu sama nih caranya. Jadi silakan diselesaikan. Ya. Oke. Selanjutnya, yang terakhir kita sampaikan banyak belajar tentang makna saling menghargai satu sama lain ya. Kemarin ada saya dengan tawuran, itu minta tolong untuk jangan lagi ada yang tawuran, itu tidak ada gunanya ya. Coba kalian belajar lebih dewasa bagaimana caranya kalian supaya kalian benar-benar bisa menjadi siswa yang teladan. Kalian sekolah di SMA 1, gunanya banyak menimba ilmu di sini. Usahakan orang tua kalian yang mengantarkan ke sekolah jangan ada pernah membuatnya kecewa. Paham ya? Semua ya. Saya harap kalian semua bisa banyak belajar di sini. Saya juga bisa membersamai kalian. Kalian mau berprestasi, kalian mau apa saya dapat bisa lagi. Tapi yang saya harapkan kalian kalau bisa jadi siswa yang teladan. Ya, oke. Baik. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Saya kiri Hidayat Bisa Billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.